Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmatnya kita bisa bertemu di siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah kepada baginda besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena atas pengorbanannya kita bisa berkumpul dan menikmati keimanan kepada Allah hingga akhir zaman nanti. Teman-teman yang berbahagia dan dirahmati Allah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Allah dan Rasul-Nya menegaskan pada kita melalui firman dan sabda-sabdanya tentang menuntut ilmu ini. Nabi Muhammad bersabda, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin." Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim, baik itu berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Menuntut ilmu di sini diwajibkan bagi semua kaum muslim. Kewajiban menuntut ilmu ini sangat berkaitan erat nantinya dengan kepentingan kita di akhirat nanti. Setelah tahu hadis tentang menuntut ilmu ini, setelah tahu hadis tentang menuntut ilmu ini, janganlah kita sampai bermalas-malasan dan mencari alasan dalam menuntut ilmu. Karena orang yang mencari alasan berarti dia orang yang sangat pemalas. Dan dalam agama kita, pemalas itu tidak mendapatkan tempat di akhirat nanti. Hendaknya kita sebagai kaum muslim mengisi waktu luang kita dengan sebaik-baiknya. Contohnya ya dengan menuntut ilmu itu tadi. Menuntut ilmu itu tidak harus di bangku sekolah, di bangku kuliah. Di pondok pun kita bisa menuntut ilmu, di dunia luar pun kita bisa menuntut ilmu. Setelah tahu akan wajibnya menuntut ilmu dalam Islam, ada baiknya kita membahas tentang pentingnya menuntut ilmu. Ilmu itu secara pasti menjadi pembeda bagi umat muslim. Dalam hal apapun, orang yang tahu pasti berbeda dengan orang yang tidak tahu. Contoh sederhananya, ada sebuah jalan raya dan ada dua orang yang ingin menyeberang lewat jalan raya tersebut. Yang satu menyeberang dengan jembatan penyeberangan dan yang satunya menyeberang dengan langsung menerobos di tengah jalan besar itu. Sudah bisa dipastikan mana yang lebih beresiko dalam perjalanan menyeberang itu tadi. Penyebab orang yang menyeberang tidak menggunakan jembatan penyeberangan itu bisa jadi karena dia memang tidak tahu apa fungsi dari jembatan penyeberangan itu tadi. Bahkan beberapa kali terjadi kecelakaan karena ketidaktahuan manusia akan fungsi-fungsinya. Contoh tadi, kita bisa membedakan bagaimana jika kita tidak mempunyai ilmu dan
orang yang mempunyai ilmu. Lalu bagaimana jika ini menyangkut ilmu agama? Pasti perbedaannya akan sangat jauh, karena ilmu agama itu lebih tinggi. Maka dari itu, menuntut ilmu itu sangat penting untuk dilakukan. Dengan semakin kita sering menuntut ilmu, maka kita akan lebih tahu tentang banyak hal. Meski benar bahwa prioritas menuntut ilmu dalam agama itu lebih baik, namun di dalam umat Islam kita tidak boleh menyepelekan ilmu-ilmu lain. Kita tidak boleh mengabaikan ilmu yang lain, karena tanpa ilmu umat Islam hanya akan menjadi terbelakang dibandingkan dengan umat-umat yang lain di muka bumi ini. Setelah saya sampaikan tadi, ilmu sangatlah penting bagi kita. Barang siapa di antara kita yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka wajib bagi kita untuk memiliki ilmu. Jika kita ingin menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Dan jika kita ingin meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka jawabannya adalah ilmu. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang Allah beri ilmu dan bisa memanfaatkan ilmunya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa bertemu di lain hari. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kultum singkat yang bisa saya sampaikan tentang menuntut ilmu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua yang mendengarkan, terkhusus untuk saya sendiri. Jika ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada kata-kata yang salah, itu semata berasal dari kelemahan saya sebagai umat manusia biasa. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.